Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang materi deret aritmatika. Ini adalah lanjutan dari barisan aritmatika yang sudah kita bahas di video sebelumnya ya. Jadi, nanti juga ada deret geometri, lanjutan dari barisan geometri. Oke, pertama, deret deret aritmatika itu pengertiannya adalah ini. Jumlah suku-suku pada baris aritmatika. Jadi kalau di barisan aritmatika itu kan ada suku pertama, kedua, ketiga gitu kan dan seterusnya. Nah, kalau di deret aritmatika suku-suku ini U1, U2, U3 dan seterusnya itu dijumlah atau ditambah sampai ke UN, sampai yang ditanyanya suku berapa. Gitu. Kalau misalnya ditanya suku ke-15, ya berarti dijumlah nih dari suku satu, suku 2, suku 3 ditambah sampai ke suku 15. Atau kalau ditanya suku ke-10, berarti suku satu 2 3 4 5 gitu. Ditambah sampai ke suku ke-10. Seperti itu. Nah, karena kalau kita menjumlahkan secara manual, itu pasti sulit ya. Pasti panjang gitu caranya. Berarti kita harus tambah-tambah terus nih suku satu berapa, suku dua berapa, ditambah lagi terus gitu. Ya kalau yang ditanya cuma suku 5 sampai suku 5 aja atau suku 6 aja itu masih gampang. Tapi kalau yang ditanya sampai ke jumlah suku ke-30 atau sampai ke jumlah suku ke-15 kan pasti banyak banget yang harus dihitung ya. Maka dari itu kita pakai rumus deret aritmatika untuk menghitungnya. Karena kalau pakai manual itu pasti caranya panjang sekali dan lama. Nah, di sini ada rumus deret aritmatika. Lambangnya untuk jumlah suku-suku itu atau deret aritmatika itu Sn. S itu jumlah ya, jumlah suku ke N. Terus sama dengan N per 2 dikali A ditambah UN. Nah, keterangannya di sini A itu adalah suku pertama, UN itu adalah suku terakhir dari aritmatika. Misalnya kalau yang ditanyanya jumlah 15 suku pertama gitu. Berarti suku terakhir kalau diketahui suku terakhirnya itulah UN-nya gitu. Diketahui suku ke-15-nya, berarti itu UN-nya gitu. Suku terakhir pada barisan tersebut. Atau kalau misalnya kita nggak ketemu UN-nya atau nggak diketahui gitu di soalnya UN itu berapa. Kita pakai rumus satunya yaitu Sn sama dengan N per 2 dikali 2 kali A ditambah N min 1 kali B. Jadi di sini cuma ada A dan B. Seperti biasa A itu adalah suku pertama, B itu adalah beda. Gitu, beda barisan. Nah, N ini adalah eh, suku yang ditanyanya. Saya suku 15 berarti N 15. Suku 30 berarti N 30. Kayak gitu ya. Oke, lanjut kita kerjakan contoh soalnya. Contoh soalnya pada sebuah deret aritmatika 5 tambah 18 tambah 11 tambah titik-titik-titik gitu. Tentukan jumlah 15 suku pertamanya. Nah, di sini pertanyaannya kan jumlah 15 suku pertama. Maksudnya adalah jumlah 15 suku dari suku pertama. Berarti dari U1 tambah U2 tambah U3 terus sampai ke U15 gitu. Jadi di sini kita tulis dulu diketahuinya A-nya atau suku pertamanya itu sama dengan 5. Terus B-nya sama dengan dari 5 ke 8 itu plus 3 ya. Ini juga plus 3 berarti B-nya 3. Yang ditanya N-nya itu 15 berarti karena jumlah suku 15 suku pertama. Yang ditanya adalah SN. Ya, di sini diketahuinya A dan B ya. Berarti kita pakai rumus yang ini. Kalau diketahui U terakhirnya kita pakai rumus yang ini yang UN. Langsung aja kita jawab pakai rumus yang Sn sama dengan N per 2 dikali 2 kali A ditambah N min 1 kali B. N-nya 15 berarti 15 per 2 dikali 2 kali A-nya 5 ditambah N min 1 berarti 15 kurang 1
B-nya itu berarti 3 ya. 15/2 kali 10 ditambah 14 kali 3. Nah, gitu. Terus lanjutannya di sebelah sini ya. SN sama dengan 15/2, 10 ditambah ini 14 kali 3 tuh berapa ya? 14 kali 3 itu 42 ya. 42 terus sama dengan 15/2. 10 tambah 42 kan 52. Terus ini kita coret nih dibagi. 52 bagi 2 itu kan dapatnya 26 ya. 26. 15 kali 26 itu 390. Berarti SN-nya atau S15-nya. Ini S15 harusnya dia diisi dari sini. S15. Ini bukan bukan SN lagi S15. Karena ini cari adalah S15 gitu kan. Berarti dari suku pertama sampai suku ke-15 itu adalah 390. Seperti itu. Semoga bisa dipahami ya. Ini masih soal sederhananya dari deret aritmatika. Kita coba eh, contoh soal yang lain. Nomor 2, 3, dan 4. Kita jawab nomor 2 dulu di sini. Diketahui deret aritmatika dengan suku ketiga sama dengan 13. Suku ketujuhnya sama dengan 25. Tentukan suku pertamanya dan beda deret aritmatika tersebut. Oke. Yang B-nya itu hitunglah jumlah 30 suku pertamanya. Yang pertama kita tulis diketahui dulu. Diketahui dulu untuk nomor 2 itu yang pertama diketahui adalah U3-nya 13. Terus U7-nya sama dengan 25 gitu kan. Terus ditanya yang A, ada dua pertanyaan ya. Yang A itu suku pertama atau A lambangnya dan bedanya gitu berapa. Yang B itu adalah hitung jumlah 30 suku pertamanya berarti S30. Berapa S30-nya? Kan gitu ya. Oke. Mari kita jawab dari yang A dulu. A dan B. Nah, kan diketahui itu U7 sama U3 ya. Kita pakai cara gampang aja. Cara gampangnya pakai pengurangan. U7 dikurang U3 itu berarti sama dengan U7-nya kan 25 tuh. Sama dengan 25. Berarti 25 dikurang 13. Ini cara cepatnya. Kalau cara yang lamanya itu pakai eliminasi substitusi yang saya bahas di video barisan aritmatika. Terus U7 ini kita jadiin rumus UN. UN itu kan rumusnya gini kan. Anit, ingat. A plus N-1 kali B gitu kan. N-nya berapa? Kalau N-nya 7 ya berarti kan 7 gitu kan. U7 sama dengan A tambah 7 min 1 kali B. Berarti A tambah 7 kurang 1 kan 6 kali B gitu. Kita rubah nih si U7-nya jadi A ditambah 6 kali B gitu. Dikurang, dikurungin ya kurangnya. U3, kalau U3 berarti kan A ditambah 2 dikali B gitu kan. Jadi yang depannya B itu adalah -1. Pasti kan karena rumusnya N kurang 1, berarti kalau depannya B itu adalah -1 dari yang ditanyanya gitu kan. Sama dengan 25 dikurang 13. 25 kurang 13 itu kan 12 ya. Langsung aja tulis 12 di sini. Gitu. Nah, ini kan kita kurang semua nih. Yang A sama yang A, yang B sama yang B. Kita kurangin. Yang A itu habis berarti A kurang A. Terus 6B dikurang 2B berapa? 4B kan? 4B. Terus sama dengan, saya sama dengan 12. Berarti B sama dengan 12/4 sama dengan 3. Oke, dapat B-nya 3 gitu.
Saya kotak ini ya. Ini notes tadi untuk nyari U7. Jadi kalau udah tahu U7-nya kayak gitu, U3 juga ngitungnya kayak gitu kan. Terus lanjut ke A-nya yang ditanya. A-nya kita ambil dari, boleh dari U3, boleh dari U7. Saya ambil dari U3 aja. U3 sama dengan 13. Rumus U3 itu kan A tambah 2B sama dengan 13. Gitu kan. Terus A-nya yang ditanya 2 kali B-nya 3 sama dengan 13. Ini. Berarti A tambah 6 sama dengan 13. Terus berarti A sama dengan 13 kurang 6. A-nya sama dengan 7. 13 kurang 6, 7 ya. Dapat A-nya adalah 7, dapat B-nya 3. Tuh. Terus yang ditanya lagi adalah, berarti kita udah selesai menjawab yang pertanyaan A, yang pertama. Sekarang pertanyaan kedua adalah S30-nya berapa? S30, rumus SN kan tadi ada yang pakai UN, ada yang pakai A dan B ya. Karena kita di sini punyanya A dan B, kita nggak punya UN-nya, U30-nya nggak punya. Berarti pakai rumus yang N per 2 kali 2A ditambah N-1 kali B. Gini. N-nya adalah 30 per 2. 2 kali A-nya 7. Ditambah N-nya lagi tadi 30 kurang 1. Dikali B-nya adalah 3. 30 bagi 2 itu 15. 2 kali 7 14. Tambah 30 kali 30 kurang 1. Ini kan 29 ya. 29 langsung aja ya. Saya kalian 3. 29 kali 3 itu 29 kali 3, hitung dulu ya. 7 2 6 9 87 ya. 87. Terus tambahin deh 87, 15, 14 tambah 87. Tambah ini 11, 101, 101. 101 kali 15 berapa? 101 kali 15. 505. 101. 51. Oke. 1515. Jadi S30-nya adalah 1515. Gitu. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Di sini soalnya jumlah semua bilangan positif yang habis dibagi 3 dan lebih kecil dari 160 adalah, oke, di sini dia nanya jumlah ya. Jadi jumlah semua bilangan positif yang habis dibagi 3 dan lebih kecil dari 160. Berarti kita harus nyari barisannya dulu nih. Kayak gimana barisan dari angka-angka ini. Nomor 3. Pertama, bilangan positif itu kan dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan seterusnya ya. Tapi di sini spesifik dia bilang yang habis dibagi 3. Bilangan yang habis dibagi 3 itu berarti kan kelipatan 3. Seperti 3, 6, 9 gitu. Dan seterusnya gitu kan. Ini semua habis dibagi 3. Maksud habis dibagi 3 itu ketika dia dibagi 3 hasilnya nggak koma. Gitu kan. Berarti ya udah kelipatan 3. Tapi ada batasnya di sini. Dia kasih batas lebih kecil dari 160. Nah, kira-kira sebelum 160 yang habis dibagi 3 itu berapa angkanya? Kalau sebelum 160 itu kan ada 159 ya. Kira-kira bisa dibagi 3 nggak nih? 159.
Bisa dong. 159 kan kalau dibagi 3 itu 5, 15, terus turun 9, dapat 53 kan? Gini. Berarti habis dong dibagi 3. Saya hapus dulu. Berarti habis dong dibagi 3, berarti bisa dipakai nih 159. 159 adalah paling akhirnya yang lebih kecil dari 160. Ya. Kalau 163 itu kan udah lebih dari 160, berarti udah nggak termasuk dalam kategori yang di soal mau ini, yang dimaksud sama soal ini gitu. Oke. Kita ketemu barisannya seperti ini, terus dia bilang jumlah semua bilangan positif. Berarti ini dijumlah nih dari 3 ditambah 6 tambah 9 seterusnya sampai 159. Kita pakai rumus SN, ya kan? Tulis dulu ya rumus SN-nya. SN itu sama dengan karena ada U terakhirnya, ini UN-nya gitu kan. Kita pakai rumus N per 2 buka kurung A plus UN. Oke, kita udah punya A-nya. A-nya itu kan 3 ya. A-nya itu 3, ini A-nya. Terus UN-nya udah ada juga, tapi N-nya nggak tahu berapa. Jadi si 153, 59, 159 ini suku keberapa? Kan kita nggak tahu. Nah, kita harus cari pakai UN, rumus si UN lagi nih. Rumus yang A plus N-1 kali B. Dengan UN-nya 159. Kita cari N-nya. A-nya adalah 3 plus N-1 karena nggak tahu N-nya berapa. B-nya itu bedanya kan dari sini ke sini plus 3 ya. Plus 3. Berarti 3. 159 sama dengan 3. Ini kan kali ke dalam sini ya. Plus 3N dikurang 3. Gitu. 159. Ini 3 dikurang 3 kan habis nih. Berarti 159 terus 3N. N sama dengan 159 dibagi 3. N sama dengan 159 bagi 3 tadi 53 ya. 50. Oke. Udah dapat N-nya 53. Berarti S 53 sama dengan 53 per 2 dikali A-nya 3 ditambah UN-nya 159 sama dengan 53 bagi 2 dikali 159 bagi 159 tambah 3 itu kan 162 ya. Bisa dicoret nih. 162 bagi 2 berarti 81 ya. 81 dikali 53. 81 kali 53 berarti 3. Ini ke sini 24. Terus 1 ini 5. 5, 8, 40. Ini ya. 3924. Berarti hasilnya adalah 4293. Seperti itu. Itu jumlah semuanya berarti. Jumlah bilangan positif yang habis dibagi 3. Tapi batasnya sampai 160. Tuh. Semoga bisa dipahami. Kita lanjut ke soal nomor 4. Kita lanjut ke nomor 4. Tentukan jumlah semua bilangan asli antara 5 dan 17. Bilangan asli ya. 5 dan 17 yang habis dibagi 3. Oke, dia minta habis dibagi 3, tetapi tidak habis dibagi 4. Nah, ini di sini ada dua syarat ya. Beda sama nomor 3. Kalau nomor 3 kan cuma habis dibagi 3 aja. Nah, kalau ini udah habis dibagi 3, tapi tidak habis dibagi 4. Gitu. Nah, langkah pertamanya itu adalah kita bentuk barisan yang habis dibagi 3 dulu. Habis dibagi 3 berarti 4 ya. Kita bentuk barisan yang habis dibagi 3. Dari 5 sampai 17. Oke.
5 sampai 17. 5 itu habis nggak dibagi 3? Enggak. Kalau 5 bagi 3 kan pasti koma ya. Kita cari yang mendekati 5 berarti 6. 6 itu kan habis ya dibagi 3. Berarti dimulai dari 6. Terus ini kayaknya salah soalnya, maaf. Ada yang kurang ya. Ini harusnya bukan 17 tapi 170, bukan 17. Oke, 170 karena 17 kayak kedikitan gitu. 6 terus selanjutannya berarti berapa? 9, 12 kelipatan 3 terus ya. Sampai yang mendekati 170 tapi habis dibagi 3. Kira-kira berapa? 170 itu kan nggak bisa ya dibagi 3. Berarti kita mundur ke 169. 169 apakah bisa dibagi 3? Kayaknya nggak bisa. 168 dibagi 3 bisa kayaknya. 3 ya. 5, 15, terus bisa 18, 6, 16, 0 gitu. 0 gitu sisanya kan ya. Berarti bisa habis dibagi 3. Berarti sampai 168. Gini, kita udah ketemu barisannya, terus kita hitung SN-nya. Berapa? Sama kayak tadi yang nomor 3, kita cari SN-nya berapa. Ini A-nya dulu, kita identifikasi ini A-nya, ini UN-nya. Dari sini ke sini plus 3 ini B-nya. Gini kan ya. Karena sama kayak yang nomor 3 tadi, kita nggak tahu N-nya berapa, kita cari N-nya dulu berapa, pakai rumus UN. UN sama dengan A plus N-1 kali B. Sebagai UN-nya 168, A-nya 6, N-1-nya berarti kan nggak tahu, B-nya 3. Dikali pelangi, jadi 168 tambah 6, sorry, sama dengan ya, sama dengan 6, ditambah 3N min 3. Terus 168, 6 kurang 3 itu kan 3 ya. 3 tambah 3N. Terus pindah ke sini tiganya, 168 kurang 3 sama dengan 3N. Berarti 3N, 168 kurang 3N itu kan 165 sama dengan 3N. N sama dengan 165 dibagi 3. N sama dengan 165 bagi 3 itu 55 ya. Oke. Dapat deh N-nya segini. Sekarang kita cari SN-nya. Pakai rumus yang A plus, sorry, kok A plus? Pakai rumus N per 2 ya. N per 2 dalam kurung A plus UN. Terus S55 kan. Berarti S55 sama dengan 55 per 2 dikali sama A-nya 6 ditambah UN-nya 168. Sama dengan 55 bagi 2, 168 tambah 6 itu kan 174. 174 bagi 2 itu 87. Oke, 87 itu dikali 55, 4.780. Ini adalah S 55. 55-nya ya. Untuk barisan yang habis dibagi 3 gitu. Nah, terus selanjutnya kita cari, ini harus 2 kali nyari ya. Kalau kayak gini tuh. Kita cari barisan yang habis
dibagi yang habis dibagi 4 dan 3. Habis dibagi 3 dan habis dibagi 4. Jadi dua-duanya. Kan yang diminta itu kan habis dibagi 3 tetapi tidak habis dibagi 4 gitu ya. Nah, kalau yang ini barisan yang habis dibagi 3 dan habis dibagi 4. Berarti semuanya. Bilangannya semuanya itu eh, dia bisa dibagi 3 juga, bisa dibagi 4 juga gitu. Kita cari dulu. Pertama berarti angkanya tetap dari 5 range-nya 5 sampai 170 ya. Berarti dari awalnya itu yang habis dibagi 3 dan habis dibagi 4 itu berarti 8 ya nggak sih? 8 bukan 12. Oke. Jadi gini, 3 dan 12, 3 dan 4 ini kan 3 kali 4 itu kan sama dengan 12 ya. Jadi cari angka yang bisa dibagi 12 gitu. Jadi kan bisa dibagi 3 juga, bisa dibagi 4 juga gitu. Berarti mulainya dari 12. Terus 24, terus 36 dan seterusnya gitu kan. Hmm, sebentar. Oke, dan seterusnya. Nah, pertanyaan adalah batasnya ini sampai berapa nih? Batas 170 yang dikurang yang bisa dibagi 12. Coba kalau 170 kayaknya nggak bisa ya dibagi 12. 169 juga nggak bisa dibagi 12 karena tadi dibagi 3 aja nggak bisa. Coba kita pakai 168 lagi. Apakah 168 bisa dibagi 12? 1, 12, 48. Kayak bisa ya, 48 itu kan 12 kali 4, 48, 0. Oke, berarti 168 bisa bagi 12, berarti batasnya sampai 168 lagi. Gitu. Kita identifikasi dulu ada apa aja di sini. Sini ada, sorry, di sini ada A, terus B-nya ini plus 12. Ini sebagai B-nya, berarti ini sebagai UN-nya. Ntar gak kelihatan lagi satunya. Ini ya, ini UN-nya gitu. Dah, cari deh. Kayak tadi, kita cari UN-nya dulu. Ini kalau soal ini emang caranya agak panjang ya. Jadi harap bersabar. UN sama dengan A plus N min 1 kali B. Terus UN-nya adalah 168. Kita cari N-nya kayak tadi. A-nya 12. Ditambah N min 1-nya ada yang ditanya. Dikali B-nya itu 12. Kali masuk sini 168 sama dengan, kita hitungnya cepet aja. 12 tambah 12N dikurang 12. Oke. 12 sama 12 habis ya. Coret. Jadi 168 sama dengan 12N. N sama dengan 168 dibagi 12. Sama dengan 14. Gitu. Berarti N-nya 12, dapat 14. Gitu. Kita cari lagi si SN ya. SN sama dengan pakai yang N per 2 dalam kurung A plus UN ya. SN-nya berarti S14 sama dengan 14 per 2, A-nya 12, ditambah UN-nya 168. 14 bagi 2 itu kan 7. 12 tambah 128 itu 180 ya. 108. Iya benar, 180. 7 kali 180 itu 1260. Oke, jadi kita punya barisan yang habis dibagi 3 dan 4. Terus kita punya barisan yang habis dibagi 3 aja. Nah, di sini baru kita cari pertanyaannya.
Terus dulu ya. Pertanyaannya adalah, di sini aja, saya lanjutin ya. Pertanyaannya adalah, kan dia habis dibagi tiga, tetapi tidak habis dibagi empat. Habis dibagi tiga, tetapi tidak habis dibagi empat. Nah, caranya adalah yang habis dibagi tiga ini kan 4.785. Kita kurangin nih sama yang habis dibagi tiga dan habis dibagi empat. Jadi dia ada di bagian habis dibagi empatnya kan. Dia habis dibagi empat juga, tapi dia habis dibagi tiga juga gitu. Kita kurangin 1.260. Nah, 4.785 dikurang 1.260 hasilnya adalah 3.525. Nah, ini adalah hasilnya gitu. Jadi kita harus cari yang habis dibagi tiga dan habis dibagi empat dulu baru ketemu irisannya. Kalau kalian ingat di SMP tuh ada belajar irisan, gabungan. Ini adalah bagian dari irisan sebenarnya gitu. Oke, semoga bisa dipahami dengan baik ya, walaupun ini caranya panjang, tapi harus tetap bisa karena memang tipe soal yang sering keluar untuk materi deret aritmatika. Oke, sekian penjelasan dari saya tentang deret aritmatika. Semoga bisa dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.